Nasib Menteri Keuangan era Orde Lama, miskin hingga dipenjara. Para ASN yang kerap pamer kekayaan di media sosial kini jadi sorotan. Gaji fantastis ditambah sederet tunjangan dan fasilitas membuat stigma negatif para pengabdi negara. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengecam gaya hidup hedon yang sering diperlihatkan para pejabatnya. Berkaca ke masa lalu, terungkap jika para pengabdi negara di bidang keuangan negara jauh dari kata makmur. Jangankan bawahannya, seorang menteri keuangan sekalipun mengalami kesulitan ekonomi. Seperti sosok Syarifuddin Prawira Negara yang lebih dikenal sebagai pahlawan nasional. Tak seluruh orang tahu jika Syarifuddin Prawira Negara pernah menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bahkan, ia juga menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama setelah nasionalisasi. Kendati menduduki posisi Menteri Keuangan, hidupnya jauh dari kata bergelimang harta. Berangkat dari seorang jurnalis, Syarifuddin Prawira Negara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946, dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, inilah terjadi agresi militer Belanda II yang menyebabkan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di mana Syarifuddin menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia dalam masa PDRI. Syarifuddin Prawira Negara adalah orang pertama Indonesia dan satu-satunya yang menjadi Presiden The Java Bank di masa-masa akhir tahun. Ia pula sekaligus menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia pertama tahun 1953 sampai 1958 sebagai hasil dari nasionalisasi DJB. Sebelumnya, posisi orang nomor 1 di bank ini tahun 1828 hingga 1951 selalu dijabat oleh orang kebangsaan Belanda. Menduduki jabatan mentereng bukan berarti Syarifuddin Prawira Negara hidup bergelimang harta. Dikisahkan oleh istrinya, Tengku Halimah, ia bahkan tidak punya uang untuk membeli gurita anaknya. Bahkan, saat jadi Menteri Keuangan, harta kekayaannya turun drastis. Dalam satu masa, Syarifuddin dan pemerintah berseberangan pemahaman. Hingga akhirnya ia tergabung dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Dalam kabinet PRRI, Syarifuddin menduduki jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Pada tahun 1961, gerakan PRRI akhirnya berhasil diredam. Syarifuddin yang terpojok akhirnya menyerahkan diri. Ia sempat dipenjara pada tahun 1962 di Jakarta, dan pada tahun 1966 ia pun dibebaskan oleh pemerintah. Di era pemerintahan Orde Baru, Syarifuddin lebih fokus pada bidang agama. Ia juga tetap berkarya dalam bidang ekonomi dengan mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia pada Juli 1967. Juga ikut menandatangani petisi 50 pada tahun 1980 yang mengkritik Presiden Soeharto kala itu. Syarifuddin meninggal pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta karena serangan jantung. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir.